Assalamualaikum good people and also good vibes. Jumpa suara lagi dengan saya Novi DP di Depcast FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat jiwa dan raga ya teman-teman Depcast. Dan gak bosan-bosannya saya ingatkan untuk stay with protokol COVID-19. Teman-teman Depcast semua, tema kali ini yang akan saya share adalah public speaking. Ini part satunya ya, yaitu unleash confidence. Teman-teman Depcast, pastinya saat teman-teman semua ada di audiens, pasti ada beberapa teman Depcast yang merasa nervous di depan audiens atau merasa demam panggung, ya enggak? Nah, ketakutan atau demam panggung merupakan hal yang umum ketika seseorang harus tampil dan berbicara di depan publik. Tentunya dengan latihan yang baik, demam panggung ini bisa berkurang, meskipun mungkin tidak akan hilang sama sekali. Good news-nya adalah semua pembicara, bahkan kelas dunia sekalipun, tetap mengalami yang namanya demam panggung ini, tentunya dalam kadar yang berbeda-beda. Jadi kamu gak sendiri nih, you are in a good company. Dengan melakukan persiapan yang baik serta penanganan yang tepat, demam panggung tidak akan mengganggu kamu, bahkan bisa membuat kamu tampil lebih baik lagi. Nah, apa yang harus teman-teman Depcast lakukan untuk bisa mengatasinya? Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri atau self-confidence adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian judgement diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya dalam menghadapi lingkungan yang semakin menantang, atas kepercayaan dan keputusan pada pendapatnya. Nah, sedangkan kepercayaan diri ini adalah sikap positif seorang individu yang mampu dirinya tahu bisa berkembang dengan baik, tentunya membuat penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, hal ini nih bukan berarti individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Nah, rasa percaya diri ini sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu itu tersebut, di mana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalamannya, potensi aktual, prestasi, serta harapan yang realistik terhadap dirinya sendiri. Nah, kepercayaan diri seseorang ini terkait dengan dua hal yang paling mendasar dalam praktek kehidupan kita, teman-teman Depcast. Yang pertama adalah kepercayaan diri terkait dengan bagaimana seseorang memperjuangkan keinginannya untuk meraih sesuatu, atau performance-nya, bagaimana caranya dia untuk meraih prestasi tersebut. Ini seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, apa yang Anda butuhkan untuk berprestasi, pastilah memiliki komitmen yang utuh dan rasa percaya diri yang penuh. Nah, yang kedua adalah kepercayaan diri terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah yang menghambat perjuangannya. Orang yang kepercayaan dirinya bagus pasti cenderung berkesimpulan bahwa dirinya lebih besar dari masalahnya. Sebaliknya, orang yang punya kepercayaan diri yang rendah akan cenderung berkesimpulan bahwa masalahnya jauh lebih besar dari dirinya. Ini seperti yang diakui oleh Muhammad Ali. Satu-satunya yang membuat orang lari dari tantangan adalah lemahnya kepercayaan dirinya sendiri. Kepercayaan diri yang bagus mempunyai kontribusi yang besar terhadap motivasi seseorang. Ini mencakup bagaimana seseorang itu bisa merumuskan tujuan atau target untuk dirinya. Kemudian sejauh mana orang memperjuangkan target itu, sekuat apa orang itu mampu mengatasi masalah yang dia hadapi, setangguh apa orang itu bisa menghadapi kegagalannya di saat dia gagal. Nah, kemudian kira-kira teman Depcast, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan nervous itu? Nah, banyak orang yang mengalami ketakutan atau nervous pada saat berbicara di depan umum. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa 75% dari seluruh populasi mengalami tingkat kecemasan dan ketakutan yang tinggi saat akan berbicara di depan umum. Kenapa sih seperti itu? Karena ini menjadi tolak ukur si pembicara itu ketika mereka berada di audiens. Nah, kenapa demikian?
Kenali beberapa penyebabnya ya. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, munculnya rasa takut yang berlebih dari dalam diri sendiri. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri, minder maupun rasa rendah diri. Yang ketiga, kurangnya persiapan materi, baik materi maupun penampilannya. Yang keempat, trauma akibat pengalaman buruk di masa lalu. Yang kelima, takut membuat kesalahan pada saat dia berbicara di depan umum. Yang keenam, takut ditertawakan apabila ia membuat kesalahan pada saat tampil di depan umum dan dia merasa hal ini akan mempermalukan diri sendiri. Yang ketujuh, takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Nah, itulah beberapa penyebab ketakutan seseorang berbicara di depan umum yang bisa saya sharing. Tentunya dari hal ini, kamu harus bisa mengalahkan dan mengatasi penyebab ketakutan yang kamu alami. Jika tidak, selamanya kamu akan terancam dan gak akan pernah bisa memiliki kemampuan bicara di depan umum dengan baik. Oke. Terus kemudian gimana sih caranya mengatasi rasa takut, grogi, minder, malu pada saat berbicara? Oke, aku ada quote nih. Perbedaan antara orang sukses dan orang gagal terletak pada cara mereka mengolah rasa takut. Orang gagal membiarkan ketakutan menghentikan mereka, sedangkan orang sukses bisa mengatasi rasa takut yang mereka miliki. Oke, jadi sebenarnya bagaimana caranya kita mengelola rasa takut kita itu adalah cara menghentikan rasa takut itu sendiri. Oke, saya akan sharing ada rumus 5P yang mampu dan ampuh mengatasi serta menguasai rasa takut. Yang pertama, penyesuaian diri. Ketakutan umumnya adalah tanda dari ketidakbiasaan dalam melakukan sesuatu. Saat kamu mulai terbiasa, ketakutan itu umumnya akan berangsur-angsur berkurang. Penyesuaian diri ini dapat dilakukan dengan dua cara, secara fisik maupun secara mental dan pikiran. Yang kedua, dari rumus 5P adalah pernapasan. Tanda-tanda ketakutan seseorang saat akan tampil awalnya disebabkan oleh kurangnya oksigen. Kekurangan oksigen akan menyebabkan tubuh menjadi dingin, pucat, gemetar, kemudian oksigen tidak maksimal masuk ke otak sehingga otaknya jadi blank, bingung dan takut. Nah, secara logika, saat seseorang merasa takut, napas yang ditarik akan menjadi lebih pendek. Apalagi kebanyakan orang melakukan pernapasan dengan menggunakan dada, sehingga napas yang pendek ini jadi semakin tidak maksimal. Solusinya adalah mengendalikan pernapasan, yaitu tarik napas dalam-dalam dalam hidung dan gunakan pernapasan perut. Oke, rumus 5P yang selanjutnya adalah perubahan bahasa tubuh. Perbedaan lain antara orang yang takut dengan orang yang berani terlihat jelas dari bahasa tubuhnya. Dengan menggunakan bahasa tubuh, kita bisa mengubah emosi dan kondisi pikiran. Caranya dengan menarik napas panjang dan menggunakan pernapasan perut, ubah arah pandangan mata, tersenyum, gunakan bahasa tubuh terbuka, pusungkan dada, berdiri tegak, lompat-lompat, serta cara-cara lain yang dapat membuat dirimu rileks dan siap tampil. Oke, rumus 5P yang selanjutnya adalah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara membicarakan topik yang akan kamu bicarakan dengan orang-orang yang kamu kenal. Hal ini dilakukan guna membuat kamu semakin memahami apa yang kamu sampaikan. Jadi kamu gak akan ngeblank lagi, materi kamu sudah cukup kamu kuasai. Oke, rumus 5% adalah penjangkaran. Saat Anda melihat sebuah foto nih, misalnya Anda mendadak tersenyum mengingat kenangan saat foto itu diambil. Oke, foto adalah jangkar yang menghubungkan Anda dengan emosi dan memori masa lalu. Jika jangkar itu dipicu, otomatis memori itu akan muncul lagi. Nah, teknik ini pertama kali dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Oke, dengan rumus 5P itu, dengan metode yang sama, kamu bisa membuat jangkar secara sengaja yang memungkinkan kamu secara seketika memunculkan emosi yang kamu butuhkan untuk membantu kamu menyiapkan kondisi kamu pada saat situasi tertentu. Saat kamu membutuhkan emosi keberanian, jangkar keberanianlah yang dipicu. Maka memori berani muncul di pikiran kamu disertai tubuh kamu akan mengubah diri menjadi berani. Nah, syarat membuat jangkar yang kuat dengan konsep ITU. I adalah intensitas. Semakin sering jangkar diulang, semakin kuat jangkar itu menancap. Yang kedua adalah T,
timing. Jangkar harus dibuat pada puncak emosi. Kemudian selanjutnya adalah unik. Semakin unik jangkar yang dibuat, semakin membekas jangkar itu dalam diri Anda. Keunikan melibatkan gerakan dan suara. Nah, teman-teman Depkes, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, tentunya sedikitnya teman-teman Depkes bisa terapkan pada saat teman-teman Depkes berbicara di depan audiens agar bisa menghilangkan rasa nervous dan kemudian bisa unleash your confidence. Nah, teman-teman Depkes, saya akhiri sesi dengan tema Unleash Your Confidence ini, yang mana ini merupakan part 1 dari series Fourth Way to Powerful Public Speaking. Kita jumpa suara lagi di part keduanya ya. Saya DP undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.